Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para salikin rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah. Hati kita diberi kemudahan dan diberi kelembutan untuk bisa ngaji kolbu. Tentu niatnya adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, keharibaan Rasulullah SAW. Para salikin rahimahullah, sahabat-sahabat saya, izinkan saya meneruskan dengan tipologi yang keempat. Tipologi ketiga kemarin adalah tentang kita boleh untuk pindah dari kewajiban satu ke kewajiban yang lain kalau kewajiban yang terakhir itu lebih penting. Misalkan kemarin adalah ayyashra'a fi sholatil fardhah faru'a insanu yukrihu ra'atun ala zina au sobiyan alal lawatin. Jadi kalau kita sedang sholat ya fardu, kemudian ada hal yang membahayakan, anak disodomi, ada orang diperkosa, maka kita boleh untuk bahkan berkewajiban untuk membantu dulu dengan menolong kepada yang sedang ada bencana ancaman tadi. Jadi ini dalilnya kaidah usul fikih, yaitu darul mafasid muqaddamu ala jalbul masalih. Jadi menghindari mafsadah itu harus didulukan ketimbang kita berbuat baik. Berbuat baik masih ada waktu, tapi kalau sudah mafsadah, ada ancaman, maka kita harus mengambil peran. Begitu juga ada contoh-contoh yang lain. Para salikin yang selanjutnya tipologi keempat ini adalah judulnya faslun fin nahyi anit tasabubi ilal wara'i ilar tikabi al haram. Jadi ini ya larangan, ya faslun fin nahyi, pasal yang menerangkan larangan anit tasabubi ilal wara', yaitu yang menjadikan sikap wara' ya ilal tikabil haram, padahal ya wara' dalam alasan itu perbuatan yang dilakukan itu haram. Nah, ini jadi aneh ya. Jadi kita wara' boleh, bagus, memang kita diminta wara'. Tapi dalam hal ini kalau waroknya karena sesuatu melakukan yang haram itu dilarang, tidak boleh. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala musannif hadzal kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafa'u bihi ma fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa fihi amtilatun al-awwalu ayyutrakan nafaqatul iyali wal iktisabi lahum khaufan aw yakuna maluhu aw kasbuhu haraman. Wasani ayyurkal hajja tawarru'an an ayyakunal malu alladhi yunfiquhu fihi haraman. Wa thalith ayyahruja minal baladi khaufan alla yaqdiru fihi ala malin halin fayudai'u al-walidaini wal iyalin. Para salikin rahmatullah, bab ini adalah bab yang mempertautkan antara dua hal. Satu waro' di satu sisi,
Dan yang kedua, melakukan di sisi yang lain yang seakan-akan warok, pada sebetulnya itu bukan warok, tapi adalah perbuatan yang tidak diperkenankan atau perbuatan haram. Jadi para salikin ini contohnya yang pertama. Ya, al-awwal, contoh yang pertama adalah ayyudraka nafaqatul iyali wal iktisabi lahum. Maka seseorang, ini khususnya laki-laki ya, bapak-bapak termasuk saya, ya, ayyatrukan nafaqatul iyal, seseorang itu tidak menafkahi keluarga, ya, tidak bekerja, wal iktisabi, ya, tidak bekerja, lahum, sehingga dengan demikian kembalinya itu dengan alasan warok. Orang seperti ini tidak bekerja dan juga tidak menafkahi keluarga, itu niatnya warok, alasannya warok. Mengapa dia tidak mau bekerja dan juga tidak melakukan menafkahi keluarga? Khaufan, dia takut. Takut terhadap apa? Ayyakuna mamdu, terhadap keadaan, posisi, status, eksistensi, status quo, uang rezeki yang dia miliki itu adalah maluhu au kasbu haraman, apa yang ia peroleh hartanya itu dari kasbu, dari upaya dia bekerja itu haraman, yang haram. Nah, ini seakan-akan bagus, tapi sesungguhnya dia itu tidak menjawab terhadap makna dari warok yang sebetulnya. Warok yang sebetulnya itu pernah kita bacakan adalah idza sahhatit taqwa athmatia wara'i wal wara'u tarku ma la ba'sa bihi. Sesungguhnya yang namanya yang disebut dengan warok yang sesungguhnya, yang disebut dengan takwa yang sesungguhnya itu adalah dia membuahkan warok, dan warok itu adalah meninggalkan al-wara'u tarku ma la ba'sa bihi. Jadi meninggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan, tapi dia nggak menjalankan. Karena apa? Khaufan, karena orang seperti ini saking hati-hatinya, khaufan minal wuqu'i fi ma bihi ba'sun. Karena pada saatnya yang mubah itu dijalankan, lama-lama yang subhat dijalankan. Apalagi yang haram akan dijalankan. Tapi ini pengertian yang benar. Kalau di sini tidak, kalau di sini dia lari dari tanggung jawab, ya, terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya, bahkan cucunya, kemudian dia tidak bekerja. Alasannya, kalau saya bekerja, nanti yang saya dapatkan ini adalah haram. Karena itu daripada saya memberikan makanan anak haram, lebih baik, ya, anak dengan makanan haram, lebih baik saya tidak usah bekerja. Nah, ini adalah lari dari makom asbab kepada makom tajrid. Padahal dia dalam posisi orang yang belum tajrid, rezekinya belum datang karena kedekatan dengan Allah, hanya karena tanda petik dia pura-pura tidak mau bekerja, males, ya, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, kemudian dia pura-pura tanda petik ya khalwat, tapi lari dari tanggung jawab. Ini tidak dibenarkan, dan ini adalah yang dilarang menurut ajaran syariah dan juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang benar itu bukan lari dari tanggung jawab. Ilmu tasawuf dan sufi yang benar bukan meninggalkan dunia, tapi pengertiannya la ta'alluq fid dunya, ala dunya, bid dunya, enggak. Bukan karena takut, ya, ta'alluqnya bergantungnya atas dengan ma'al wa apa dengan dunia, enggak. Tetapi dia tetap di dunia, tetapi eksistensinya, esensinya tetap ta'alluq ilallah. Dia ta'alluqnya kepada Allah. Tapi kalau pengertian ini hanya takut mencari rezeki di dunia karena banyak yang haram, ya,
banyak yang syubhat, kemudian dia tidak sama sekali tidak mau bekerja, ini tidak dibenarkan dan ini adalah lari dari tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan, yang perlu untuk tidak kita lakukan sebagai orang yang betul-betul mempunyai tanggung jawab pada keluarga. Jadi padahal ya seseorang itu menurut Rasulullah yang terbaik adalah ma'akal ahadun tu'aman ya qattun khairan min ayyakula min amaliyati. Jadi seorang rezeki atau seseorang yang terbaik adalah dia tidak akan makan kecuali hasil kerja dan keringatnya sendiri. Jadi bukan atas dasar, kan banyak ya sekarang atas dasar ingin dekat dengan Allah lari dunia, ya minta belas kasihan pada sesamanya, ya kemudian dia tidak mau bekerja, ini tidak dibenarkan. Nah, ini ya yang penting untuk kita pegang. Jangan lari dari tanggung jawab. Urusan dunia kita kerjakan, tapi kita tidak bertujuan urusan dunia. Ya, kemudian yang penting kita upaya terus sekuat tenaga. Karena apa? Ya'ti 'ala nasi zamanin la yubali al-mar'u mahadami ahada minal halali am minal harami. Karena kalau kita tidak komitmen mencari rezeki yang halal, kata Rasulullah di dalam Sahih Bukhari disebutkan akan datang yakni 'alan nas zaman, akan datang suatu zaman di zamanku la yubali almar'u, yaitu orang itu tidak akan peduli ya terhadap apa ma'khudha minal halal am minal haram, apakah rezeki itu halal atau haram. Ini yang kita harus jaga. Tetap berupaya, tetap berusaha untuk menafkahi anak cucu, anak istri, tapi dalam upaya halal, bukan mencari jalan lain yang seakan kita lari dari tanggung jawab sesungguhnya, tapi pura-pura saya takut haram, karena itu saya tidak usah untuk bekerja. Ini tidak boleh ya. Seakan-akan warok, dia ya tidak kerja, di dalam posisi pikir, tapi lari tanggung jawab tidak dibenarkan. Ya, asani ya yang kedua, ayyudrakal had tawarru'an an ayyakunal malu alladhi yunfiqu fihi haraman. Ini juga aneh. Jadi yang kedua, ya ayyudrakal had, orang itu menghindari, tidak mau pergi haji, ya. Tawarru'an ayyakuna, kemudian dia mengantisipasi jika an ayyakunal mal, jika hartanya itu alladzi yunfiqu fihi haramun, jika harta yang dia hendak mau pergi haji itu haram. Ini juga antara takut haji dengan mencari alasan tidak mau haji itu beda tipis 11-12. Karena saya banyak teman dulu itu, saya di Jember ya, waktu itu di Jember ada seorang yang kaya raya, tidak usah saya sebutkan. Dia itu setiap tahun memberangkat haji 2 orang, setiap tahun. Tapi dianya sendiri belum berangkat haji, diminta haji nggak mau. Mengapa? Alasannya ada, takut uangnya ini bercampur, takut nanti saya di sana balasan Allah, takut nanti siapa saya akan ketahuan aslinya, macam-macam sampai meninggal tidak berangkat haji. Ini terkena pada contoh kedua, yaitu asani ayyudrakal had, dia menghindari dan dia tarkul had, meninggalkan ibadah haji, padahal itu wajib bagi orang mampu, manis tata'a ilaihi sabila, dengan alasan apa? Ya ayyakunal malu, dengan alasan hartanya itu alladzi yunfiqu fi haramin, hartanya itu bercampur dengan yang haram. Kalau terkesannya kan bagus ya, saya takut harta saya haram, nanti saya haji tidak ada maknanya, bagus, warok. Tapi sejujurnya dia lari dari kewajiban.
urusan apakah ada harta yang subhat, yang haram, kan bisa dilihat dari hulunya. Kalau memang bekerjanya dengan baik, alhamdulillah halal. Tapi kalau memang dari hulunya mencari sesuatu yang subhat, ya nggak bisa. Nah ini yang orang hari ini itu sudah jarang orang yang berpikir ini halal, ini subhat, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini banyak orang itu sekarang sudah nggak peduli, tutup mata kalau sudah melihat angka ya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu tutup mata. Yang penting sudah masuk ke rekening, yang masuk ke saku, diserahkan pada keluarga, ya sudah. Tapi nggak pernah bertanya ini dari mana, halal atau haram. Nah, ini pada sedikit, ini contoh kedua, yaitu dia meninggalkan sesuatu wajib dengan alasan waro. Ini nggak boleh. Saya belum waktunya, saya belum mampu, saya belum kuat. Akidah saya belum, ya bekal rohani saya belum. Pertanyaannya belum kapan? Nah itu loh. Dengan alasan harta saya belum bersih. Loh, cara membersihkannya cari rezeki yang benar, yang halal. Ya ini yang kedua. Yang ketiga ini at-talid ayyukhraja minal baladi khaufan alla yuqira fihi ala malin halalin fayudai'u walidaini wal iyal. Ini juga aneh ini. Ini maaf ya kalau ini mungkin ada yang terkena dengan contoh dalam kitab Maqdis riayah ini. Al-Thalith, jadi yang ketiga ayyukhraja minal balad, seseorang yang pergi dari negaranya. Ini maaf TKI TKW ya. TKI TKW ayyukhraja minal balad. Dengan alasan apa? Dia keluar ke balad itu khaufan alla yaqdiru fihi ala malin halalin, ya. Dia takut karena kalau mencari rezeki di dalam negerinya, ya itu dia tidak bisa mencari yang halal. Tidak bisa mencari yang halal. Dengan cara itu Allah yang dirfi ala malin halalin, ya, dia tidak yakin kalau saya tetap di Indonesia rezeki yang saya dapatkan itu adalah halal. Apalagi dibumbui dengan pemerintah ini tauhid, negara Pancasila dilarang, ditolak, ya, akan mendirikan pada paham pandangan yang lain, apalagi seperti itu, ya. Maka dengan demikian ini salah paham, tidak boleh. Karena itu dia harus menyatakan, ya, fayudai'u walidaini wal iyal, otomatis orang seperti ini adalah mengabaikan fayudai'u walidaini, kedua orang tuanya, wal iyali, dan anggota keluarganya. Loh, negara Indonesia itu adalah Darul Misak, Darussalam, negara yang begitu indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kok tidak dipercayai bisa nyari rezeki yang halal di dalam negeri sehingga dia harus eksodus. Ya, ini kan banyak kan, maaf ya, ini banyak yang eksodus loh ini, ingin ke ISIS dan sebagainya kan, dengan alasan Indonesia adalah negeri tauhid, ya, bukan negeri Islami. Ini cara pandang yang salah. Ya, maaf, ini agak nyerempet dari hal hubungan Islam dan negara ya. Ini tidak benar. Jadi dengan demikian kalau dia eksodus ke luar negeri ke suatu tempat dengan alasan dia warok, kalau saya dari dalam negeri cari rezeki dalam negeri tidak halal, kemudian saya dari luar negeri, niatnya itu salah. Kalau orang itu ke luar negeri ya, tetapi dengan alasan untuk ekspertisnya, ya, tentang merit sistemnya tidak ada di dalam Indonesia, hanya bisa ada pekerjaan di luar negeri, itu it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan ada pandangan tentang meneglected atau menegasi terhadap eksistensi negara kita.
Ini contohnya ya. Kalau sudah seperti itu dia berarti tidak mengakui negara, dan dalam konteks ini ya dia meninggalkan keluarga, lari, kemudian ke sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tidak bisa dihubungi. Ini adalah fayudai'ul walidaini wal iyalin, dan orang seperti ini adalah betul-betul yang meninggalkan, mengabaikan kedua orang tuanya dan juga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Jadi para salikin intinya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah menjadi seorang pemimpin, ibu pemimpin untuk anak-anaknya, bapak pemimpin untuk keluarganya, mulai presiden sampai RT itu semua adalah pemimpin dan semua harus dimintai pertanggungjawabannya, dan karena itu harus dilaksanakan secara amanah. Terima kasih para salikin rahmatullah. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.